Oke, malam ini kita layak menjadi tamu utama kita dan narasumber kita. Ya. Di Sweet Memory di Jepang, saya ambil dari Facebooknya Laek. Dan ini dengan generasi penerus pada waktu abang muda ya. Eh, Iya. Tema kita malam ini kasih setia Tuhan dalam masa sulit kehidupan oleh Bapak Adi Teja. Ya, demikian pengantarnya. Uh, Yanto, ada tambahan pengantar atau langsung ke Adi? Sebaiknya Bang Boru langsung lah. Aku Ya. bilang terima kasih dulu Bang Boru udah meluangkan waktu. Silakan Bang Boru. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Sebenarnya ini kesempatan yang kedua yang Yanto berikan ya. Kesempatan yang pertama itu justru pas menjelang mamanya Ranggi masuk rumah sakit. Jadi kan jadwal kita kan biasanya hari Rabu ya. Iya. Nah, sebenarnya hari Rabu tanggal berapa di akhir November itu saya sudah dijadwalkan oleh Yanto. Hari Selasanya sore mamanya Ranggi masuk rumah sakit ketika itu. Jadi waktu Yanto minta konfirmasi sama saya bilang, wah ntar dulu lah, saya nggak bisa mikir nih. Saya mau konsentrasi ngurus sama gurunya dulu, gurunya dulu, saya bilang begitu. Jadi mungkin saya sedikit mengulang cerita yang saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, terutama sekali bagaimana pergumulan kami ya untuk dalam menghadapi sakitnya mamanya Ranggi ini. Jadi memang sudah sejak 2012 sebenarnya mamanya Ranggi kan dideteksi menderita Parkinson. Jadi Parkinson itu memang sampai sekarang belum kita ketahui apa penyebabnya. Hanya memang ada dugaan kalau yang kena Parkinson itu adalah orang-orang yang pernah kena atau mendapatkan trauma benturan-benturan di kepala pada waktu kecil atau masa lalunya. Nah, mamanya Ranggi memang waktu SD pernah jatuh katanya. Nah, geger otak dirawat di rumah sakit. Nah, apakah itu memang, tapi kita juga nggak pernah tahu, hanya kita menduga kemungkinan memang itu penyebabnya. Nah, Parkinson ini adalah penyakit yang progresif, yang memang sampai sekarang belum ada obat atau pengobatan yang gitu untuk penyembuhan. Jadi, terapi yang dijalani sementara ini adalah untuk memperlambat kemajuan penyakitnya ini gitu. Jadi obat-obat yang diminum itu hanya mengkompensasi zat dopamin. Jadi zat dopamin itu yang harusnya diproduksi oleh saraf di kepalanya, yang zat dopamin itu yang menggerakkan motorik. Saraf-saraf motoriknya itu tiba-tiba berhenti berproduksi, itu aja. Jadi obat-obatan yang diminum itu adalah obat-obatan untuk mengkompensate supaya dopaminnya tetap ada. Yang kedua, memang beliau mamanya Ranggi ini pernah melakukan operasi di implan elektroda di kepalanya. Itu namanya DBS, di brain stimulation. Jadi dipasang elektroda untuk stimulate saraf kepalanya untuk kembali bisa memproduksi dopamin itu. Nah, memang
kami lakukan waktu itu di Siloam Kebun Jeruk tahun 2015. Teknologi ini sebenarnya bukan teknologi baru. Di Amerika itu sudah mulai ada di awal tahun 2000 atau di akhir 90-an. Hanya di Indonesia baru masuk tahun 2015. Di Siloam ketika itu Rianti adalah pasien ke-7. Nah, jadi pasien ke-7 yang diterapi dengan DBS itu. Memang dalam perkembangannya ternyata tidak terlalu baik. Nah, karena tidak terlalu baik, saya pernah bawa ke Bangkok untuk second opinion. Ketika waktu itu memang kita ke Bangkok sebenarnya adalah untuk terapi bahunya. Waktu itu bahu yang kiri sempat cedera karena jatuh. Jatuh itu karena memang Parkinson-nya yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan dengan baik, dia jatuh, cedera, kemudian pernah dioperasi di sini, tidak berhasil dengan baik. Kita pindah rumah sakit ke Medistra, dokter dari Medistra justru menyarankan untuk keluar negeri saja, dan dia memberikan rekomendasi yang ke Bangkok. Jadi waktu kita kontrol bahunya, kita sekalian kontrol ke dokter saraf di rumah sakit Bangkok itu. Di rumah sakit Bangkok itu di MRI kembali, diperiksa oleh dokter saraf di sana, dan dilihat bahwa ternyata posisi dari elektrodanya itu tidak pas benar. Jadi agak meleset kira-kira 1 mili dari lokasi yang sebenarnya, dan juga ada satu elektrodanya jadi elektroda yang untuk elektroda yang kanan itu untuk bagian badan yang kiri itu terlalu dalam, sehingga efektivitas daripada DBS-nya itu kurang maksimal lah jadinya gitu. Jadi itu yang pernah dilakukan. Nah, sementara itu dia juga menjalani terapi fisioterapi rutin seminggu 3 kali di sebuah klinik di Wijaya, Jalan Wijaya. Itu kliniknya sebenarnya klinik untuk penderita pasca stroke. Itu untuk mengkompensate kekakuan daripada otot-ototnya. Jadi dia Parkinson jenis yang ototnya itu kaku dan ototnya juga kering, kadang saling narik-narik gitu, jadi tegang. Nah, kalau tegang biasanya fisioterapi itu untuk mengkompensate untuk supaya otot-ototnya tetap lemas. Dalam perjalanannya memang otot-otot dari fungsi menelannya juga terganggu, sehingga makin lama dia juga makin susah menelan. Nah, karena dia susah menelan, sebagian daripada makanan yang harusnya ditelan masuk pada saluran saluran pencernaan, itu masuk ke saluran pernapasan. Nah, jadi itu yang terjadi di Oktober sampai November 2020 ya, 2020 itu. Sampai pada satu saat dia tuh lemes, nggak bisa jalan gitu. Pada saat itu dia masih bisa berjalan dengan dituntun, tapi pada satu saat dia nggak bisa jalan sama sekali gitu. Jadi saya tuntun masuk ke kamar mandi, dia buang air kecil, untuk bangun kembali nggak kuat, nggak bisa. Untuk melangkah juga nggak bisa. Sampai akhirnya kita ambilkan kursi roda untuk bisa kembali ke tempat tidur. Lalu saya chat WhatsApp dengan dokter sarafnya menyarankan untuk dia udah curiga rupanya untuk radiologi. Jadi kami bawa ke radiologi di Rumah Sakit Eka di BSD. Nah, setelah di radiologi saya kirimkan WA lagi, saya foto hasilnya, kirim ke dokternya melalui WA lagi.
WA-nya, dokternya langsung jawab, Pak, ini infeksi berat, infeksi paru berat, mending di opnam saja, dia bilang begitu. Lalu saya buatkan janji dengan spesialis paru di rumah sakit Eka. Jadi maksud saya konsultasikan dulu rumah sakit dengan spesialis paru. Tapi ketika sampai di ruang tunggu rumah sakit, dia napasnya udah susah. Sehingga waktu itu suster kliniknya telepon dokternya menyarankan untuk langsung dibawa ke IGD. Nah, itu langsung berlanjut karena waktu di IGD itu sudah langsung diambil darahnya, periksa lab segala macam, itu langsung udah kelihatan bahwa memang ada infeksi di paru-parunya. Jadi malam itu juga langsung di swab PCR kalau untuk memastikan bahwa dia infeksi parunya itu bukan karena COVID gitu. Jadi karena penyebab yang lain. Jadi hasil PCR-nya itu hari Selasa malam ya. Kemudian Rabu siang hasil PCR-nya keluar, ternyata memang negatif. Jadi langsung masuk ke ICU. Di ICU langsung diberikan antibiotik yang tinggi, yang keras. Itu antibiotik satu botol waktu itu udah 2,8 juta. Dan diberikan antibiotik, dokternya juga sebenarnya kan belum tahu apakah ini antibiotik yang tepat atau tidak, karena bersamaan dengan itu dia baru dikultur, baru diambil slamnya untuk diperiksa bakterinya apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi padahal kalau kita ambil kultur untuk dikembangbiakan bakterinya itu kan memakan waktu kira-kira 4 hari lah, 3-4 hari gitu. Sehingga waktu itu dikasih obat ya, pokoknya dikasih obat yang paling keras aja. Ya itu hari Rabu. Ternyata hari Kamisnya itu diperiksa lagi, diambil darah lagi untuk dicek leukositnya masih naik. Berarti infeksinya bertambah, bukannya infeksinya berkurang setelah dikasih antibiotik itu. Ya, jadi ternyata infeksinya bertambah. Jadi berarti sebenarnya antibiotiknya nggak cocok gitu. Jadi waktu itu memang antibiotiknya juga diganti. Kemudian dilihat lagi waktu hari Jumat, ternyata waktu hari Jumatnya juga tidak membaik. Akhirnya dokternya mengambil keputusan untuk dibronkoskopi. Dibronkoskopi berarti slemnya disedot. Jadi dahak-dahak yang ada, kotoran yang ada di dalam paru-paru itu disedot dengan alat. Jadi waktu dia masuk di ICU pun pertama dia sudah pakai alat bantu pernapasan ya. Jadi alat bantu pernapasan tapi bukan ventilator, namanya Optiflow. Jadi masih aliran oksigen biasa tapi sudah pakai mesin dengan sedikit pressure, dengan sedikit tekanan untuk membantu pernapasannya dia. Jadi mulai dari Selasa sampai hari Sabtu itu. Jadi hari Sabtu baru mulai di bronkoskopi. Di bronkoskopi hari Sabtu ternyata pada saat selesai di bronkoskopi paru-parunya itu tidak respon lagi dengan baik. Jadi justru paru-parunya menurun kemampuan kerjanya waktu itu. Sehingga pada saat itu memang harus dibantu dengan ventilator. Kalau ventilator berarti kan dimasukkan selang, turun sampai ke saluran pernapasan. Dengan mesin itu, dengan ventilator. Jadi itu yang biasanya juga banyak dipakai oleh penderita COVID ya. Kalau udah pakai ventilator berarti kerja paru-parunya itu sudah payah. Dan memang dari mesin ventilator itu kita bisa lihat berapa persen kerjanya mesin dan berapa persen kerjanya paru-paru si penderita.
Waktu hari Sabtu malam kami mulai masuk ke dalam ICU, kami lihat paru-parunya cuma porsi kerjanya cuma 15%. Yang 85% itu sudah dibantu oleh mesin. Jadi memang pada posisi itulah posisi yang menurut saya waktu itu kami merasa paling apa ya, pada titik yang paling rendah lah gitu loh. Lihat kondisinya semacam itu. Saya sempat ngomong dengan Gilang yang waktu itu bersama dengan saya bahwa kita tidak boleh lepas berharap, kita harus tetap berharap. Tapi kita juga harus siap untuk menghadapi apapun juga yang kemungkinan yang akan terjadi. Tapi memang kamu terus kemudian pada hari-hari berikutnya kita bisa melihat perkembangan yang menunjukkan kemajuan, karena setiap hari 2 kali kami boleh masuk ke ruang ICU itu, kami bisa melihat bahwa porsi paru-parunya dia itu makin lama makin tinggi, ya, makin persentasinya makin besar untuk kerjanya. Jadi bisa naik ke 20%, 25%, sampai 30% gitu. Jadi dia pakai ventilator itu kira-kira hampir 10 harian sampai paru-parunya bisa mampu take over semua 100%. Kemudian ventilatornya tetap dipasang, tidak dicabut, belum dicabut, tapi di standby-kan dengan posisi 0 gitu. Jadi semuanya kerja dengan paru-parunya sampai itu ditunggu kira-kira 24 jam. Ditunggu 24 jam. Nah, dari waktu itu yang apa namanya, dari hasil bronkoskopi waktu itu kita ditunjukkan ada fotonya, tapi kita ditunjukkan juga ada potongan-potongan wortel, potongan sayur yang memang ternyata masuk ke saluran pernapasan, gitu. Jadi memang sudah parah, jadi kemampuan menelannya memang sudah tidak bisa lagi apa namanya, diandalkan lagi gitu. Jadi memang sementara masih menggunakan ventilator ketika itu memang dokter sudah memberikan kepada kami apa namanya, gambaran bahwa seandainya nanti ternyata paru-parunya tidak bisa take over atau bekerja dengan baik, berarti alternatifnya adalah di tracheostomy. Tracheostomy itu berarti diberi lubang saluran pernapasan di sini. Jadi tidak lagi melalui hidung bawah, tapi langsung melalui sini. Gitu. Nah ini memang dia bilang, dokter bilang, biasanya orang yang di tracheostomy itu setelah kira-kira 6 bulan sampai 10 bulan itu bisa sembuh. Artinya paru-parunya bisa normal kembali, ini bisa ditutup katanya begitu. Tapi kami bersyukur itu tidak perlu terjadi karena dalam perjalanannya dia bisa bernapas dengan baik, dengan normal. Kemudian setelah ventilator dicabut, kira-kira 24 jam di ruang ICU, baru dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Di ruang perawatan biasa kira-kira 3 hari sampai dia boleh pulang. Hanya memang karena penyakitnya waktu itu cukup berat, jadi apa namanya, kondisi fisiknya tuh memang turun jauh ya. Jadi ketika pulang ke rumah, pulang dengan ambulans. Kemudian selama di rumah pun masih harus menjalani perawatan istilahnya perawatan home care. Jadi walaupun selama ini kami sudah ada perawat, tapi perawatnya kan lebih pada sifatnya kepada caregiver ya. Jadi kami harus punya perawat yang memang perawat ahli, perawat yang lulusan pendidikan yang benar. Karena waktu itu secara periodik
kami masih tetap harus melakukan suction. Jadi dengan alat kita harus sedot dahaknya secara reguler. Jadi tadinya mulai dua kali sehari, sekarang sudah jarang. Jadi sekarang mungkin hanya yang harus karena dahaknya sudah nggak ada, jadi yang sekarang harus disedot kadang secara periodik, kadang-kadang air liur aja. Jadi karena kemampuan menelan itu kadang-kadang air liur juga nyasar masuk ke saluran pernapasan. Dan itu juga sebenarnya nggak boleh terlalu lama, karena kalau air liur masuk ke saluran pernapasan kelamaan juga bisa menimbulkan infeksi. Jadi oleh karena itu makanya sekarang dia makan harus melalui NGT ini, sonde ya istilah hari-harinya. Dan kemungkinan memang dokter juga sudah bilang ya sudahlah, memang harus pakai sonde aja terus gitu loh. Dan itu juga saya sudah sampaikan pada orang Ranggi, dan saya kira untuk sementara itu pilihan yang memang harus dijalani. Dan dalam perkembangannya sampai sekarang, ya tadinya dia duduk begini nggak kuat. Jadi mulai latihan duduk, dan sekarang kalau boleh dibilang pagi dia bangun, mandi, dan mandi pun sekarang dia nggak mau mandi di tempat tidur kalau pagi. Jadi mandi kita turunkan, bawa ke kamar mandi dengan kursi roda. Di kamar mandi kita pindahkan di kursi, dia mandi diguyur biasa, selesai balik lagi, berpakaian masuk di kamar. Pagi biasanya juga keluar, kalau ada matahari jemuran kira-kira 1-2 jam. Kemudian sore setelah mandi, tapi sore mandinya nggak diguyur ya, mandi di lap saja kalau sore. Keluar gitu, nonton TV mulai dari jam 5, biasanya sampai dengan jam 8 gitu, baru kembali lagi ke kamar. Dan kami juga sudah mulai ambil fisioterapis yang datang ke rumah untuk melatih speech therapy ya, supaya dia bisa latihan untuk bicara dan juga untuk bisa menjaga supaya otot lehernya tetap terlatih. Jadi saudara-saudara, sebenarnya pengalaman ini yang pertama yang kami harus sampaikan adalah bahwa menghadapi sakitnya mamanya Ranggi ini, kami sudah belajar untuk bisa menerima. Jadi apapun yang ada sekarang ini memang sesuatu yang memang sudah harus kami jalani, dan kami percaya dengan kondisi semacam ini pun kita juga akan dimampukan untuk bisa menjalani ini semua. Mamanya Ranggi juga pernah sampaikan bahwa dia sendiri juga bisa menerima kondisinya. Artinya bisa menerima ini menurut saya satu poin titik berangkat yang penting, karena kalau seandainya kita tidak bisa menerima kondisi yang ada, mungkin hati kita akan melawan, hati kita akan marah. Kalau kita melawan, marah, sulit buat kita untuk bisa berserah akhirnya. Jadi hanya menurut saya kita harus bisa menerima, untuk kemudian kita akhirnya bisa berserah. Yang kedua adalah kami melihat penyertaan Tuhan dalam prosesnya ya, terutama sekali dalam proses-proses yang terakhir ini. Kalau orang bilang mujizat, kami percaya mujizat itu ada, dan kami juga percaya bahwa Tuhan selalu akan menolong dan memimpin. Tapi kita juga tahu dan percaya bahwa tidak semua mukjizat itu harus yang suatu hal yang suatu hal yang spektakuler.
kemajuan yang kami lihat sampai saat ini dan boleh mamanya Ranggi rasakan, itu suatu mujizat yang benar-benar nyata ada di hadapan kami. Yang selanjutnya yang bisa kami sampaikan di sini, yang bisa kami saksikan bahwa kita sering mengeluh, kita sering menyesali, kita sering ngedumel ketika kita berada dalam kesulitan, ketika berada dalam masalah. Tapi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, justru pada saat-saat seperti itulah sebenarnya kita bisa lebih merasakan adanya pertolongan Tuhan. Sebab dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang biasa-biasa saja, mungkin kita tidak terlalu merasakan pertolongan Tuhan, tidak terlalu merasakan penyertaan Tuhan. Justru dalam kondisi yang sulit, kondisi yang terjepit, itulah kita justru merasa benar-benar ada tangan Tuhan yang menolong kita. Yang selanjutnya, kondisi semacam ini juga mengajar kita mengajar kami semua untuk bersyukur. Kalau kami bisa melewati satu hari demi hari, kalau kita bisa melihat bahwa ada kemajuan-kemajuan yang bisa kita lihat dan kita alami setiap harinya. Dan kondisi semacam ini, pengalaman yang terakhir ini juga memberikan atau mengajar kami atau menempa kami untuk bisa belajar untuk tetap berpengharapan, walaupun ini kita tidak tahu harus berpengharapannya sampai kapan. Jadi bertahan untuk tidak putus harapan. Jadi kita harus tetap menaruh harapan pada pertolongan pada Tuhan. Habis. Apa capek mungkin Itonya mau istirahat dulu Ito? Dilap. Enggak, dia bilang ini ya keringetan. Keringetan. Dan yang terakhir sebenarnya kami juga bisa melihat kebaikan Tuhan melalui keluarga. Karena yang kami alami sejak hari pertama mamanya Ranggi masuk di rumah sakit, di ICU itu, kami bersama-sama kakak beradik itu selalu bisa berkumpul, berdoa bersama-sama melalui Zoom ini gitu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Jadi kalau sebelumnya setiap jam 8 kita komunikasi melalui Zoom, biasanya waktu itu saya masih di rumah sakit bersama dengan anak-anak juga di rumah sakit. Kami bisa menyampaikan update pada keluarga, juga biasanya Lai Bapak Rumenda, Lai Bapak Meriam itu juga biasanya ikut, sehingga pada saat itu kami bisa memberikan update perkembangan terakhir untuk mamanya Ranggi bagaimana. Kemudian kami juga bisa berdoa bersama-sama, dan itu berlangsung sampai sekarang tiap hari tanpa putus. Walaupun memang jamnya kita rubah sekarang jam 7. Itu sebabnya makanya ketika Yanto minta jam 7, saya bilang jam setengah 8, karena jam 7 itu memang sudah ada jadwalnya untuk itu setiap hari. Jadi kira-kira kurang lebih itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan, bisa saya saksikan. Saya tidak mahir untuk mencari atau mengkaitkan ini dengan ayat-ayat Alkitab, tapi mungkin itu semua sudah bisa berbicara lah apa sebenarnya yang menjadi pengalaman penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, terima kasih. Terima kasih lah ya, luar biasa. Sangat berterima kasih.